Shalom, inilah Channel of Blessings. Selamat Hari Valentine bagi yang merayakan. Bagi yang tidak merayakan, seperti yang dikatakan di judul video ini, marilah kita merayakannya dengan lebih unggul dan lebih puncak. Wah, maksudnya apa sih lebih unggul dan lebih puncak? Sebelum itu, marilah kita melihat sejarah dari kisah Valentine itu terlebih dahulu. Nah, jadi, singkat cerita, kisah Valentine ini adalah kebudayaan. Kita kenal awalnya adalah kebudayaan barat, kemudian diadopsi di seluruh dunia bahkan sampai hari ini. Singkat cerita, ada sebuah legenda yang menunjukkan sejarah dari Valentine ini. Jadi sebuah sumber mengatakan nih bahwa ada sebuah legenda yang mengatakan Valentine ini berasal dari seorang pendeta di Roma yang bernama Valentine. Pada saat itu ada seorang kaisar di Roma yang sangat kejam dan membuat Roma itu terlibat dalam pertempuran yang berdarah. Hal ini dilakukannya supaya Roma selalu menang dalam peperangan, sehingga sang kaisar ini harus memiliki satu pasukan tentara yang kuat. Namun ternyata hal itu sulit diwujudkan karena banyak tentaranya yang enggan berperang karena terikat pada istri atau kekasih mereka. Nah, pada saat itulah, untuk mengatasinya, maka kaisar itu membuat satu aturan yang melarang baik pernikahan maupun pertunangan yang ada di Roma. Nah, pada saat itu ada seorang pendeta yang bernama Valentine ini. Dia sangat menentang aturan ini dan secara diam-diam menikahkan sepasang orang muda. Nah, karena itulah dia ditangkap oleh kaisar Roma ini dan sampai pada akhirnya pada tanggal 14 Februari tahun 278 dia dijatuhi hukuman pancung. Nah, karena itulah sampai hari ini orang merayakan tanggal 14 Februari adalah hari Valentine atau hari kasih sayang. Ya kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan coklat yang menjual produknya di hari Valentine. Wah, kalau misalkan kau mengasihi orang, berikanlah coklat, berikanlah bunga, berikanlah boneka. Kurang lebih seperti itulah sejarah dari Valentine. Intermezzo aja. Apakah kita boleh merayakannya? Malah kita mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Nah, bagaimana kita bisa merayakan satu hari kasih sayang yang lebih berguna, yang lebih unggul dan lebih puncak? Karena itu, saudara-saudari, kita perlu tahu terlebih dahulu fokus dari kasih kita sebenarnya. Mungkin saudara-saudari bagi yang tidak merayakan Valentine, mungkin alasannya adalah karena kita tidak memiliki pasangan. Ya, tidak tahu harus merayakan Valentine dengan siapa. Sekarang pertanyaannya, apakah merayakan Valentine harus dengan pasangan? Saya kasih sebuah fakta menarik bahwa kita bisa merayakan Valentine atau merayakan hari kasih sayang ini dengan Tuhan. Gak percaya? Ikuti video ini sampai habis dan saya akan menunjukkan, saya akan menuntun saudara-saudari bagaimana bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan dan memiliki hubungan kasih dengan Tuhan mulai hari ini sampai selamanya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara-saudari, karena sejak kitab Kejadian kita melihat bahwa Allah itu begitu mengasihi manusia dan Allah itu selalu ingin dekat dengan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara-saudari, manusia yang telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 Tuhan mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya pernah bahas ini di video yang lain, bahwa ketika Tuhan berbicara ini, itu Tuhan sedang membicarakan dirinya sendiri. Kenapa? Contoh, misalkan saudara-saudari berkunjung ke rumah orang, lalu Anda tuh pengen es krim, tapi Anda nggak enakan untuk meminta es krim ke pemilik rumah itu. Nah, kebetulan pemilik rumah itu punya anak. Nah, makanya Anda mungkin ada satu trik yang licik, yaitu Anda bilang ke pemilik rumah itu, kayaknya anakmu mau es krim deh. Jadinya karena itu pemilik rumah itu mengeluarkan es krim, anak itu bisa makan, Anda juga bisa makan. Nah, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini, Allah berkata bahwa tidak baik ya seorang diri saja. Artinya Allah juga tidak baik kalau dia seorang diri. Sebelum Allah menciptakan manusia, dia adalah Allah yang kesepian. Ketika dia menciptakan manusia, wah, dia sangat sukacita. Karena ketika dia menciptakan manusia, dikatakan bahwa ciptaan ini sungguh amat baik. Dalam kitab Keluaran kita juga melihat ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah ingin diam di tengah-tengah bangsa Israel. Makanya dia meminta Musa untuk membuat kemah pertemuan sehingga dia bisa diam di tengah-tengah bangsa Israel. Kemudian dilanjutkan, dia tinggal di bait Allah melalui Daud dan Salomo yang membangun bait Allah itu. Sampai pada akhirnya dalam perjanjian baru, Allah sendiri datang sebagai manusia karena kasihnya kepada manusia. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Walaupun manusia telah berdosa, tetapi Allah sangat mengasihi manusia.
manusia. Sehingga dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dan hari ini Allah ada di dalam kita, membuat kita bisa memiliki satu persekutuan yang intim dengan Dia. Sampai pada akhirnya kekekalan nanti kita dengan Allah akan hidup bersama di Yerusalem baru. Saudara-saudari, karena Allah begitu mengasihi kita, maka sudah sepatutnya lah kita juga mengasihi Allah. Ada sebuah perintah di dalam Alkitab, Matius pasal 22 ayat 37. Yang pada saat itu ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ayat 36. Di ayat 37 Yesus menjawab. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu." Saudara-saudari, inilah perintah Tuhan yang utama, yaitu Tuhan ingin agar kita mengasihi Dia. Tidak hanya mengasihi Dia. Di ayat berikutnya dikatakan, yaitulah hukum yang pertama dan terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 mengatakan, "Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat." Dalam perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudari, wujud dari kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi saudara-saudara kita. Karena kalau kita tidak mengasihi saudara kita, maka tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat. Karena itu saudara-saudari, kita yang tahu jawab di dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengasihi saudara-saudara kita? Sudahkah kita mengasihi sesama kita manusia? Sudahkah kita mengasihi orang-orang di sekitar kita? Saudara-saudari, berapa banyak orang di sekitar kita yang mungkin belum diselamatkan, mungkin belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudari, adakah kita mendoakan mereka? Adakah kita memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka sehingga mereka boleh diselamatkan sama seperti kita? Wah, saudara-saudari, sebagai wujud kita dapat mengasihi Allah, perlu mengasihi saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu saudara-saudari, merayakan Valentine, merayakan hari kasih sayang, itu tidak harus dengan pasangan. Merayakan Valentine, merayakan hari kasih sayang, marilah kita merayakannya dengan mulai mengasihi orang-orang di sekitar kita yang mungkin selama ini belum terlalu kita kasih. Bagaimana cara kita mengasihi? Kita bisa mendoakan, mulai kita catat di dalam buku catatan atau di notes HP kita, nama demi nama, kira-kira siapa orang di sekitar kita yang mau saya doakan. Catat, lalu setiap malam didoakan. Saudara-saudari, jika kita mendoakan orang di sekitar kita, maka Tuhan akan ada jalan untuk bekerja melalui kita bagi orang itu. Wah, saudara-saudari, itu menjadikan kita saluran berkat. Karena itu, marilah kita melatih hal ini. Kita berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah cara kita mengasihi orang. Bagaimana dengan persekutuan kita dengan Tuhan? Persekutuan kita dengan Tuhan juga harus intim, juga harus mesra. Saudara-saudari, ini bukan satu teori. Ini bukan suatu hal yang sepele, saudara-saudari. Ya mungkin saudara-saudari kalau misalnya ngikutin video saya dari awal, saya sering membahas bagaimana hubungan kasih antara Allah dengan manusia. Karena ini bukan hal yang sederhana. Ini bukan hal yang sepele. Ini bukan karena saya kehabisan bahan lalu saya bicarakan tentang kasih dan kasih terus. Tapi saudara-saudari, kasih ini benar-benar harus kita alami secara subjektif di dalam kita. Kita bisa memiliki satu hubungan kasih yang intim dengan Allah. Bagaimana prakteknya? Saudara-saudari, boleh ikuti saya. Kita berseru kepada nama Tuhan. Dalam Roma dikatakan, siapa saja berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Melalui kita menyeru nama Tuhan, maka kita bisa menikmati persona dari Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Dia. Saudara-saudari, mari ikuti saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, aku cinta kepadamu, Tuhan Yesus, aku mengasihimu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Tuhan, penuhi aku dengan diri-Mu. Oh Tuhan, aku cinta padamu. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana saudara-saudara? Ketika saya menyuruh nama Tuhan, saya merasakan di dalam hati saya, dalam batin saya begitu penuh dengan damai sejahtera. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Misalkan saya manggil orang, teman saya namanya Sandi misalkan. Hey Sandi, saya panggil. Karena dia hidup, dia pasti jawab. Dia pasti merespon. Tapi misalkan saya panggil Bunga nih. Hey Bunga, Bunga, Bunga. Saya ngomong panggil dia sampai suara saya habis juga dia gak bakal nyaut. Ya, kenapa dia gak jawab? Karena dia adalah benda mati. Karena Allah kita hidup, maka Allah ketika kita panggil, dia pasti akan menjawab kita. Bagaimana dia menjawab kita? Ketika kita memanggil namanya, ada damai sejahtera dalam kita. Ketika kita memanggil namanya, maka ada satu kasih yang tersalurkan kepada kita. Sehingga kita bisa memiliki satu persekutuan yang intim. Lakukan ini setiap hari. Setiap pagi ketika bangun tidur, panggil nama Tuhan. Ketika kita sedang sumpek siang-siang, sedang kuliah, sedang kerja, sedang sekolah, serulah nama Tuhan. Sedang ujian, berseru pada nama Tuhan. Saat mau tidur, seru nama Tuhan. Dengan demikian, miliki kehidupan yang penuh kasih intim mesra dengan Tuhan. Sehingga saudara-saudari, kita merayakan Valentine, merayakan hari kasih sayang dengan Tuhan, dengan sesama. Itu gak cuma di tanggal 14 Februari aja. Bisa kita lakukan setiap hari. Inilah rahasia merayakan Valentine, merayakan hari kasih sayang dengan lebih unggul dan lebih puncak. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tidak terbatas kepadaku. Ampuni aku Tuhan, aku kurang mengasihi diri-Mu. Aku kurang memiliki persekutuan dengan diri-Mu. Karena itu Tuhan, mohon tambahkanlah kasih-Mu kepadaku. Sehingga aku bisa mengasihi Engkau. Bagaimana Engkau mengasihi aku. Bahwa aku juga bisa mengasihi saudara-saudara. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitarku. Sehingga Engkau ada jalan untuk bekerja kepada mereka melalui aku dan menjadikan aku saluran berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessings. Serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua. Sehingga semua orang yang Anda akan dapat merayakan Valentine, merayakan hari kasih sayang ini, memiliki persekutuan dengan Tuhan dengan lebih unggul dan lebih puncak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.